Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembicaraan masalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk selalu dibicarakan, selalu dibahas, menunjukkan bahwa sholat khusyuk menjadi topik yang menarik dan merupakan topik yang jadi harapan, karena setiap orang pengen sholat khusyuk. Jadi sholat itu punya target akhir. Ada 3 pilar di dalam pokok-pokok ketakwaan. 1, Al-Quran. Target akhir dari Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang diwarisi, yang diwariskan Al-Quran. Itu dalam surah Fatir ayat 32. Kemudian dalam infak, tujuan kita akhir adalah meningkatkan infak sebesar-besarnya dengan kesadaran yang paling tinggi, di mana kita sadar infak itu merupakan alat jihad kita dalam melawan pihak-pihak yang memusuhi Islam. Itu dalam surah Al-Anfal ayat 34, di mana ayat tersebut memberitahu bahwa orang kafir pun berinfak, tapi infak yang mereka lakukan itu untuk menghalangi umat Islam dari menjalankan agama. Jadi infak yang dilakukan musuh-musuh Islam. Kemudian sholat, tujuannya adalah sholat khusyuk, di mana dalam surah Al-Mu'min ayat 2 dikatakan, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu 3 pilar yang harus pada akhir hayat kita supaya tercapai tujuan akhir itu. 1, Al-Quran, sampai kita termasuk orang yang diwariskan Al-Quran. Kemudian infak, orang yang punya kesadaran bahwa infak itu adalah satu usaha untuk melawan infak-infak yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan sholat, di mana sholat itu tujuannya sholat khusyuk. Oleh sebab itu kita berusaha untuk melihat sholat khusyuk itu dikaitkan dengan Al-Quran. Ada 7 ayat yang berkaitan dengan sholat khusyuk.
Dari 7 sholat khusyuk itu, yang pertama adalah dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu menunjukkan bahwa celakalah orang yang sholat, yang dalam sholatnya itu, pada sholatnya itu, terhadap sholatnya itu banyak kelalaian. Bayangkan kalau kita sholat, sudah sholat tapi celaka, itu kan sangat rugi. Oleh sebab itu kita harus betul-betul mengkaji sholat khusyuk itu betul-betul dari Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'un ada kata-kata sahun, artinya banyak lalai. Kalau kita hitung dan pernah kita baca juga, ada yang lalai itu tidak mengerti artinya, lalai itu mengabaikan waktu. Tapi bagi kita, sahun itu banyak lalai. Sikap kita penting untuk menyadari bahwa sholat kita itu banyak lalai, banyak kekurangan. Jadi sangat rugi kalau kita menganggap sholat kita itu sudah baik, sudah sempurna gitu. Karena sikap-sikap yang demikian akan mengakibatkan kita malas belajar, tidak mau tahu gitu. Jadi ada 3 tulisan yang saya sudah selesaikan. Pertama, sholat itu sendiri, ya. Sholat khusyuk itu sendiri berkaitan dengan seluruh ayat-ayat Quran. Ada 7 yang pokok, kemudian 5 lagi yang tambahan. Kemudian sholat khusyuk dikaitkan dengan pertanyaan kita terhadap pelaksanaan dari sholat itu. Misalnya, mengapa sih kita baca Allahu Akbar sampai seluruh gerakan-gerakan di dalam sholat itu diawali dengan Allahu Akbar. Tapi ada satu, yaitu ketika kita bangun dari ruku, kita menyebut Sami Allahu liman hamidah. Itu menjadi pertanyaan. Apa substansi apa? Kemudian kalau kita ruku, kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Kalau kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Jadi ada Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Al-Azim, agung. Kalau Al-A'la, maha tinggi. Terus yang kita pertanyakan, mengapa kita dalam ruku dilarang berdoa? Kalau dalam sujud kita dianjurkan berdoa. Apa? Karena Al-Azim, Al-A'la. Kemudian dalam Al-Fatihah, mengapa bacaan Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali? Itu mengundang
pertanyaan-pertanyaan, sehingga di dalam sholat semua sebutan, semua kata-kata, kalimat itu merupakan perkataan yang berisi komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita isi, kita pahami. Oleh sebab itu, mari kita menganggap bahwa sholat kita itu banyak kelemahan, banyak lalainya. Karena sikap yang demikian itu akan berpengaruh pada jiwa kita untuk terus belajar, untuk ingin tahu, tidak stop. Ya. Karena bagaimanapun juga sudah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 9 di ujung itu, fala tasti'una sabila, maka tidak akan menemukan jalan. Jadi semula orang musyrik itu anggapan dia terhadap Al-Quran itu dongeng, cerita-cerita yang dibuat-buat dan sebagainya. Nah, sikap demikian itu mempengaruhi mereka tidak menemukan jalan. Begitu juga berkenaan dengan Al-Quran. Kalau sikap kita Al-Quran itu adalah satu kitab yang harus kita baca setiap hari, kita khatam, ya. Kita puas dengan membaca, hanya baca, maka tidak akan menemukan jalan. Tapi kalau kita punya sikap bahwa Al-Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, adalah kitab, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi, adalah kitab yang tidak ada keraguannya bagi orang yang takwa, mendapat petunjuk. Hudal lil muttaqin. Jadi kalau itu jadi pegangan kita, maka di dalam proses membaca Al-Quran itu selalu kita berpikir dalam 6.236 ayat itu akan memberikan jalan kepada kita bahwa ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat, kata-kata, surah-surah akan mengarahkan kita kepada petunjuk ke arah ketakwaan. Nah, sikap itu akan berpengaruh pada diri kita. Kalau sikap kitanya baca Quran, ya setiap hari baca Quran tanpa pengen tahu, tanpa ada keinginan untuk memahami isi di dalamnya, maka itulah yang kita peroleh. Allah sudah mengatakan balatastiu nasabila, ya, tidak akan menemukan jalan. Nah, terkait dengan sholat, kalau kita menganggap bahwa sholat kita banyak kelalaian, banyak kelemahan, itu akan mendorong kita untuk lebih terus menyempurnakan, memantapkan, ya. Berbeda dengan kalau kita nganggap sholat saya ini udah mantap sudah, ya, sudah oke, gitu kan. Maka kita tidak akan terus belajar, ya. Padahal A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat itu, alladzina hum an salatihim sahun, celaka orang yang sholat. Bayangkan kita sholat tapi kita celaka. Yang
di dalam terhadap sholatnya itu banyak kelalaian. Kelalaian itu akui saja, kita banyak kelalaian. Insyaallah Tuhan akan memberikan jalan pada kita untuk menutupi yang tadinya lalai menjadi tidak lalai. Saya kira itu saja sebagai pembuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.